Halo coy, kenalin nama gue Vero, kembali ke YouTube channel gue Drawing Wagelase. Oke coy, hari ini gue mau menggambar sesosok kartu yang viral di zamannya di era tahun sekitar 1999. Dia berwarna kuning dan berbentuk kotak. Dia adalah seorang chef di bawah laut. Nah, kira-kira udah pada tahu siapakah dia? Ya benar, dia adalah SpongeBob SquarePants. Film kartun ini dirilis pada tahun 1999 dan kalian tahu gak sih, SpongeBob SquarePants menjadi salah satu kartun terpopuler di dunia. Tidak hanya dicintai karena keunikan karakter-karakternya, serial animasi karya Stephen Hillenburg ini juga terasa semakin menarik berkat alur cerita yang konyol dan menggelitik. Kisah dalam SpongeBob SquarePants berpusat pada kehidupan makhluk laut di kota Bikini Bottom, nama yang diambil dari bebatuan karang Bikini Atoll di Samudra Pasifik. Dalam karakter SpongeBob SquarePants digambarkan sebagai sosok ceria dan bersahabat. Ia tinggal di sebuah rumah berbentuk nanas dan bekerja sebagai chef atau koki di Krusty Krab. Restoran Krusty Krab dimiliki seorang kepiting merah pelit bernama Angel Krabs. Sebelum menjadi pembisnis, Mr. Krabs merupakan seorang pelaut yang cukup ditakuti. Dan selain sibuk membuat Krabby Patty setiap harinya, SpongeBob juga sering disibukkan dengan berbagai petualangannya bersama sahabatnya, yaitu namanya Patrick Star. Keduanya dibuat SpongeBob dan Patrick seringkali membuat Squidward dan Chuckle merasa kesal. Ia akan melakukan berbagai cara untuk menghentikan dua tetangga yang menyebalkan itu. Dan kalian tahu gak sih, ternyata hewan peliharaan SpongeBob adalah Gary, seorang siput. Oke, sekarang kembali ke SpongeBob yang diciptakan oleh Stephen Hillenburg. Dia ternyata adalah seorang seniman dan guru ilmu kelautan. Nama tokohnya berasal dari Bob the Sponge, tuan rumah dari komik pendidikan Hilbert yang belum diterbitkan. Komik tersebut bernama The Intertidal Zone, dan arti dari nama SpongeBob adalah panggilan ini merupakan gabungan dari kata sponge dalam bahasa Inggris, yaitu sponge, dan Bob artinya populer dalam bahasa Jerman. Dan Bob merupakan versi nama pendek dari Robert yang diambil dari kata Rob the Bird. Bila digabungkan, maka makna nama SpongeBob adalah sponge yang populer. Sementara itu, fakta lainnya, SpongeBob memiliki lubang berjumlah 40. Dan karakter SpongeBob ini juga memiliki seorang kakek. Schwarzenegger adalah nenek moyang pada zaman purba. Masuk pada zaman pasca purba, muncul sosok SpongeBob. Ia adalah seorang sheriff sekaligus seorang koki yang berhasil mengalahkan sheriff Dead Ace Plankton. Ini adalah kakek dari SpongeBob SquarePants yang suka mengingat perkataan cucunya. Dan kira-kira di sini, apakah kalian juga penasaran berapa gaji SpongeBob SquarePants dalam satu bulan? Maka diperhitungkan gaji mereka dalam seminggu, yakni Rp36.767.640. Namun jika diperhitungkan selama sebulan, gaji SpongeBob dan Squidward mendapatkan gaji sebesar Rp955.958.640. Wow, fantastik sekali gaji SpongeBob dan Squidward ternyata ya. Hahaha. Kira-kira bisa kita dapatkan itu di dunia nyata. Dan ternyata di balik cerita lucu SpongeBob SquarePants ada salah satu scene yang maknanya terdengar horor dan menjadi pertanyaan. Kendati demikian, masih banyak yang suka dengan serial kartun SpongeBob, terutama anak-anak. Penggemarnya tidak hanya anak-anak, melainkan juga orang dewasa. Penggemar serial animasi SpongeBob SquarePants pasti tahu banget sama Krabby Patty. Secara kasat mata, Krabby Patty terlihat seperti hidangan burger biasa. SpongeBob membuatnya di dapur Krusty Krab, restoran cepat saji milik Tuan Krabs. Pengunjung yang makan di Krusty Krab pasti tergila-gila dengan rasa Krabby Patty. Tidak mengherankan kalau banyak yang ketagihan dengan rasa Krabby Patty buatan SpongeBob ini. Saking terkenalnya, Plankton yang membuka bisnis makanan di seberang restoran Krusty Krab tidak mampu bersaing dengan restoran Mr. Krab. Alhasil, Plankton iri dan berusaha mencuri resep rahasianya dari kedengkian Plankton yang dengki dengan kesuksesan Mr. Krab. Plankton berusaha dengan segenap tenaganya untuk mencuri resep tersebut, tetapi usahanya tidak pernah membuahkan
berhasil. Hingga sang penulis menghadirkan scene Tuan Crab mengenai Krabby Patty dalam episode 28 musim ketiga yang berjudul My Life. Alur ceritanya menimbulkan kisah horor di balik pandangan manusia. Dalam scene tersebut, salah satu pelanggan Krabby Patty tiba-tiba mengeluh rasa hamburger itu yang sebelumnya sangat laris manis. Karena perintah dari ibunya, anak dari pelanggan tersebut mencoba membuang hamburger ke dalam tong sampah. Tuan Crab mengambil dengan sigap, lalu ia mencoba Krabby Patty tersebut. Ia mengatakan, "Beginilah rasaku." Oh, jadi ini rasanya aku, Tuan Crab dalam scene tersebut. Siapa sangka dalam kacamata manusia itu hal tersebut terdengar horor karena Tuan Crab mengatakan bahwa rasa dari Krabby Patty adalah rasanya. Yang mana Tuan Crab sendiri adalah seekor kepiting dalam serial animasi tersebut. Secara tidak langsung Tuan Crab mengungkapkan bahwa daging dari Krabby Patty adalah dagingnya. Jika menilai dari hukum alam, memakan sesama jenis dikenal dengan kanibal. Dalam hal manusia, manusia makan manusia adalah kanibal. Jadi apakah Tuan Crab itu seorang kanibal? Masih tanya-tanya. Oke, sekian dulu coy cerita dari SpongeBob dan donatnya juga sudah selesai. Jadi jika kalian suka dengan konten yang saya bikin, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jika kalian ingin saya menggambar animasi lainnya lagi, boleh komen di bawah. Thank you so much. Bye-bye. Subscribe